Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sebagai moderator Dwi Adriana Sari, rekan saya di samping Intan Yolanda Putri, saya Alvin Permana, saya Irosada, saya Dea Melania. Di sini kami mengembangkan media yang kami namakan papotung, papan pohon hitung. Untuk alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh saudara Alvin Permana. Baik, saya akan menjelaskan bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama adalah papan dan kawat kecil. Ini papan bekas. Selanjutnya yang pohon, kardus dan kertas manggis dan kertas marmer. Selanjutnya ada spidol, double tip, gunting, dan tang. Yang terakhir manik-manik. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan papotung, papan pohon hitung. Yang pertama-tama, untuk menggunakannya itu biasanya di kelas itu dibagi kelompok. Satu kelompok bisa berisi 3 sampai dengan 5 orang. Selanjutnya, di sini disediakan beberapa pilihan soal. Jadi kita memilih sendiri untuk mendapatkan soalnya. Selanjutnya, setelah mengambil salah satu kertas, dilihat angkanya, lalu dituliskan di buah yang pertama itu untuk angka yang pertama, buah yang kedua untuk angka yang kedua, dan di sini penjumlahan atau pengurangan itu tergantung dari soal yang didapat. Selanjutnya nanti hasilnya itu ditarik di garis hasil. Setelah kita mengambil undian soal yang secara acak, kita lalu membukanya, lalu menuliskannya di sini. Soalnya. Terus soalnya itu yang didapat 9 tambah 9. Jadi angka 9 yang pertama ditulis di sini. Terus ini kan ditambah, jadi udah benar. Selanjutnya 9. Lalu hasilnya itu ditarik di sini. 9 tambah 9. Untuk cara penghitungannya kita menggunakan papan hitung. Baiklah, untuk menghitungnya di sini kita menggunakan manik-manik yang sudah ada. Jadi kita menggunakan manik 9 ditambah 9. Jadi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka selanjutnya yaitu 9 lagi. Jadi untuk di kawat yang kedua itu diisi dengan sejumlah yang sama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya untuk mengetahui hasilnya yaitu kita menghitung secara bersamaan antara kawat pertama dengan kawat kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi telah diketahui hasilnya itu 18. Untuk hasil di pohon hitungnya yaitu kita menggunakan garis hasil. Jadi 9 ditambah 9 sama dengan 18. Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan contoh penerapan untuk di dalam kelasnya. Baik, di sini Ibu akan dengan kawan-kawannya akan menerapkan hasil media kami untuk penerapannya di dalam kelas. Jadi setelah dibagi kelompok, siswa yang kelompok pertama akan maju lalu mengambil undian soalnya secara acak. Setelah diambil, lalu
siswa itu membuka soal undian tersebut dan mengetahui angkanya. Selanjutnya, angka yang pertama 10 ditulis di atas. Lalu angka yang kedua ditulis di bawah. Selanjutnya, untuk menghitungnya kita akan menggunakan papan hitung. 10 ditambah 9. 10. Selanjutnya ditambah dengan angka 9 untuk di kawat yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dijumlahkan dari kawat yang pertama dan kawat yang kedua. Dihitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi hasil akhirnya itu kita tarik menggunakan kertas hasil. Jadi hasilnya yaitu 19. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Baiklah, untuk kelebihan dan kekurangan media yang kami buat ini akan dibacakan oleh Saudara Faris Indra Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Indra Pratama, NPM 18160051. Di sini saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari media yang telah kami buat. Dan di sini kelebihannya yaitu yang pertama, alat dan bahan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, penggunaannya mudah dan dapat dikerjakan secara berkelompok agar para siswa mampu berlatih kebersamaan karena kebersamaan itu penting. Kelebihan yang ketiga, dengan kebersamaan yaitu mempermudah untuk menemukan jawabannya dan penghitungannya dilakukan di papan hitung yang dinamakan tusuk sate. Jadi mempermudah untuk mengetahui hasilnya dengan cara menghitung manik-manik tersebut yang digunakan dalam media tusuk sate. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, alat dan bahan mudah rusak jika terkena air karena bahan terbuat dari kardus dan terbuat dari kertas untuk pohon hitungnya. Dan papan hitung sedikit berbahaya karena menggunakan media kawat. Kekurangan yang kedua yaitu pohon hitung sulit dibawa karena terbuat dari bahan kertas dan kardus yang mudah untuk rusak. Untuk papan hitungnya sedikit berat jika harus dibawa kemana-mana karena papan hitung terbuat dari media bahan papan kayu. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya untuk kekurangan dan kelebihan media kami. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari media yang kami buat. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.